Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Penyertaanmu ajaib bagi kami. Dan jiwa kami sungguh-sungguh menyadar. Sebab itu kami datang kepadamu pagi hari dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang menyembah kepadamu. Sebab hanya oleh karena kemurahan kami boleh hidup hari ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan-kebaikan yang kau nyatakan senantiasa dalam hidup kami. Di sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang timbul terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang timbul terjadi bagiku. Sebab Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya ajar bagiku. Sebab Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang timbul terjadi bagiku. Sebab Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya kau ajaib bagiku. Sebab Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya kau hebat bagiku. Sebab Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya kau ajaib bagiku. Sebab
Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku, selamanya kau hebat bagiku, selamanya kau hebat bagiku. Kami bersyukur buat kemurahan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur kepadamu, kami menyembah, kami memuji. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak. Hallelujah, hallelujah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Allah, hanya Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah.
ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab daripada mula datangnya pertolongan dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Sebab itu kami terus menanti-nantikan Engkau. Percaya, berharap hanya kepada kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, memuji-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau kota benteng yang teguh, kubu pertahanan, menara keselamatan kami. Engkau yang berperang ganti kami, Engkau yang beri kemenangan bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami menyembah dirimu, sebab Kau yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Allah
yang setia, Kau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ajaib, ajaib. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Sebab kami menanti-nantikan Engkau, berharap hanya kepadamu. Sebab Engkau Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Engkau yang selalu bertindak memberi pertolongan bagi kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Untuk kami percaya kepada dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan pengasihan, tangan kuasa. Kami aman di dalam-Mu Yesus Tuhan. Terpuji, terpuji nama-Mu, mulialah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ajaib Engkau di sepanjang hari-hari kami. Di setiap musim hidup kami. Engkau selalu ada dan tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau tak pernah membiarkan. Engkau yang selalu bertindak untuk memberi pertolongan bagi kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu kami ada hari ini. Terima kasih, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku
sendiri. Kekuatan di jiwaku karena bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau yang selalu ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasihmu yang bersamaku Bapa, ku lewati semua perkenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu
lezat melimpah bagiku. Anugerahmu lezat melimpah bagiku. Semua hanya karena anugerah. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami menikmati penyertaan-Mu yang ajaib di sepanjang hari-hari hidup. Engkau yang bertindak memberi pertolongan bagi kami. Engkau yang memberkati hidup dengan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dan Engkau dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Abdul. Shalom Bapak Ibu Saudara. Suara saya jelas ya. Oke, hari ini kita masuk di dalam firman Tuhan di dalam Zakaria. Ya, istri saya akan membantu saya untuk membaca firman Tuhan. Zakaria 1, seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Penglihatan pertama, para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampaklah seorang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya,
Kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat itu, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu?" Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghibur. "Berkatalah kepadaku, malaikat yang berbicara denganku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan kurentangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tanpa 4 tanduk, lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini?" Maka ia menjawab aku, "Inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Yerusalem dan Yehuda, Israel dan Yerusalem." Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, "Orang-orang ini datang untuk melakukan apa?" Maka ia menjawab, "Ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya." Amin. Amin. Ya, kemarin Bapak Yosia juga banyak cerita ya tentang bagaimana Nabi Hagai sudah menyampaikan nubuat terhadap umatnya, dan hari ini di tahun yang sama, di bulan yang berbeda tentunya, di 1 bulan setelah Nabi Hagai menyampaikan nubuat kepada umatnya. Ya, ini Zakaria, di ayat ini ada 3 yang saya mau bahas, yaitu yang pertama itu adalah bagaimana ada seruan untuk bertobat, ya. Lalu yang kedua itu adalah penglihatan pertama Zakaria, itu adalah penglihatan tentang penunggang kuda. Itu bicara tentang utusan Allah, janji pemulihan rumah Tuhan atau umat Tuhan. Yang ketiga itu nubuat penglihatan Zakaria yang kedua, yaitu tentang 4 tanduk orang yang menyerahkan umat Allah itu, umat pilihan Allah itu untuk dipulihkan, ya. Jadi ada pemulihan umat Allah. Jadi yang mau saya sampaikan kebenarannya adalah, ya, ketika ada seruan pertobatan, firman Tuhan disampaikan, biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita bertobat. Kita jangan mewarisi dosa nenek moyang, ya. Jadi jangan dipikir kalau firman disampaikan, ya kita anggap sebagai angin lalu. Tapi hari ini ketika firman Tuhan ini disampaikan, biarlah ada pertobatan dari diri kita untuk kita tidak mengikuti dosa nenek moyang. Tadi kan dibilang di ayat berapa tadi? Di ayat keempat bilang, janganlah kamu seperti
nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Jadi kalau hari ini firman Tuhan yang kita dengar, biarlah kita bertobat, ya, kita berbalik, jangan mengikuti dosa nenek moyang. Mungkin itu saja kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Mungkin saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, saya pikir tadi ada 3. Oke, jadi terima kasih Mas Abdo. Jadi ada hal yang Tuhan ingatkan. Ya, Nabi Zakaria dan Nabi Hagai itu bersamaan. Kalau di Nabi Hagai itu kan mulai bulan 6 tahun kedua pemerintahan Darius sampai bulan 9. Makanya kemarin Pak Yosya katakan ya hanya 4 bulan lah yang tercatat di dalam kitab Hagai, bagaimana Nabi Hagai berseru kepada umat Yehuda, Israel yang sudah pulang dari pembuangan di Babel setelah 70 tahun. Dan Zakaria ini bulan yang ke-8. Jadi kenapa sampai 2 nabi diutus memperingatkan hal yang sama? Karena itu tentu adalah hal yang penting. Nah, karena kalau kita belajar sekali lagi dalam perjalanan sejarahnya, kan tahun 539, kalau Bapak Ibu baca di 2 Tawarik pasal 36 ayatnya yang terakhir, itu pasal terakhir, ayat terakhir, itu kan waktu kerajaan Babelonia diruntuhkan oleh kerajaan Persia dan raja pertamanya itu Kores. Nah, kemudian saya bacakan dulu ya di dalam 2 Tawarik pasal 36 supaya kita tahu urut-urutannya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala atau ayat atasnya biar lebih jelas. Pada tahun pertama, zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Tuhan yang menggerakkan ya. Jadi Tuhan itu setia Bapak Ibu. Kalau Tuhan ngomong 70 tahun, 70 tahun benar. Sehingga akhirnya begitu 70 tahun, Kerajaan Babelonia dikalahkan oleh Persia dan Raja Kores memerintah. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk apa jelas? Mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Wow, keren Bapak Ibu. Tuhan itu benar-benar seorang sutradara yang mengatur segala sesuatunya secara detail dan dia Tuhan yang setia. Dan dia punya banyak cara untuk menggenapi firman-Nya. Nah, masalahnya bagian kita adalah mentaati firman-Nya. Nah, yang seringkali membuat kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan, penggenapan janji-janji Tuhan, bukan Tuhan nggak sanggup, bukan. Tapi karena kita nggak taat melakukannya. Nah, itu tahun 538 sebelum Masehi. Nah, Hagai dan Zakaria itu di tahun 520 sebelum Masehi. Artinya apa Bapak Ibu? Ada rentang waktu 18 tahun. Udah 18 tahun sejak perintah Raja Kores yang ditugaskan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk mengizinkan mereka pulang ke Yerusalem untuk membangun rumah baginya, bait itu tadi. Ternyata bangsa Israel nggak lakukan Bapak Ibu. Dan sekali lagi, 18 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Makanya Hagai ngomong, kalian masih ngomong belum waktunya mendirikan rumah bagi Tuhan. Sementara rumah-rumah kalian sudah mulai dipapani dengan papan-papan yang bagus.
Oke lah, anggaplah begitu mereka pulang, ya tentulah mereka harus mempersiapkan segala sesuatu, bangun pondok-pondok untuk mereka tinggal. Karena kan udah 70 tahun tuh tempat tinggal mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka diangkut ke Babel. Oke lah, waktu itu mereka pulang, mereka mulai bangun rumah mereka. It's okay, silahkan. Tapi ingat, tujuan utama mereka pulang harusnya mereka membangun kembali bait suci itu. Tapi akhirnya terlena. Sampai 18 tahun, rumahnya tadinya mungkin awal-awal pulang cuma gubuk, ini sudah sampai jadi rumah mewah, rumah gedong semua. Dan mereka masih nggak mau melakukan. Makanya Nabi Hagai, Nabi Zakaria, dan firman Tuhan, para teolog selalu ngomong gini, kalau sampai satu hal itu 2 kali disampaikan oleh Tuhan, apalagi ini oleh 2 orang yang berbeda, tapi pesan yang sampai, itu berarti sesuatu yang sangat penting. Jangan diabaikan. Nah, makanya seperti yang tadi Mas Abdul katakan di kitab Zakaria itu, maka perikop pertamanya adalah apa? Seruan bertobat. Nah, seringkali terkadang kita ini mengabaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dengan berbagai macam banyak alasan. Berkali-kali Bapak Ibu saya mau ingatkan, kalau kita baca perjanjian lama, kan kalau kita kupas pelan-pelan kayak gini, kita baru tahu. Kalau dulu kan orang punya paradigma, oh Tuhan itu jahat, pokoknya perjanjian lama Tuhan itu tukang marah, tukang murka. Oh Tuhan itu panjang sabar banget Bapak Ibu. Ini 18 tahun rentang waktunya. Nanti temboknya baru dibangun oleh Ezra Nehemia itu 450-an. Itu berarti ada rentang tahun sekitar 60 tahun lagi. Waduh, memang di bangsa Israel kadang kelewatan. Sepanjang umur hidup hanya fokus mikirin hal-hal lahiriah, jasmani, mengabaikan apa yang Tuhan mau. Tapi tentunya sekali lagi berkali-kali saya katakan, ketika kita membaca firman, merenungkan firman, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita lengkap Kejadian sampai Wahyu, menjadi buku panduan hidup kita. Itu gampang sekali harusnya membuat kekristenan kita. Mana yang harus kita contoh, ya kita lakukan. Mana yang jadi peringatan untuk kita nggak lakukan, ya jangan lakukan. Sehingga aman hidup kekristenan kita. Sederhana sekali sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ya sekali lagi, manusia yang pada dasarnya berdosa, yang dengan tabiatnya egois, yang memikir diri sendiri, ya akan sulit. Tetapi sekali lagi, bukankah kita di dalam Kristus sudah ditebus? Ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Selamat, kita bukan lagi orang berdosa dengan tabiat dasarnya egois. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan menjadikan kita anak-anak, kita menjadi orang benar, kita diberikan hati yang baru, roh yang baru. Jadi mari Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, tentu seruan pertobatan itu menjadi bagian dalam hidup kita setiap hari. Sehingga tentu dalam hidup kita, ya tentu memang kita belum sempurna 100%. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita sudah selaras dengan firman Tuhan, lakukan terus di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Tapi ada hal-hal dalam hidup kita yang mungkin Roh Kudus tiap hari ingetin, lu salah, ini nggak benar, ini nggak boleh. Nah, mari segera bertobat. Firman Tuhan katakan, kalau hari ini kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan tunggu sampai 18 tahun, jangan tunggu sampai 60 tahun. Sudah babak belur, baru bertobat. Atau jangan-jangan nggak bertobat, cuman kapok. Nanti kumat lagi. Nggak seperti itu kekristenan yang kita jalani. Jadi mari Bapak Ibu, seruan bertobat yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita responi, dan apa yang Tuhan mau hari ini bagi kita, sekali lagi seperti kemarin, mari fokus bangun bangunan rohani hidup kita. Firman Tuhan katakan tubuh kita ini adalah bait Allah. Yang kemarin saya katakan manusia lahiriah kita ini mau diurus seperti apapun itu akan semakin merosot. Walaupun bukan berarti nggak perlu diurus Bapak Ibu. Paulus kepada anak didik Timotius katakan latihan badani itu terbatas gunanya, bukan berarti nggak boleh latihan badani olahraga.
Terbatas gunanya itu artinya hanya berguna selama kita hidup di dalam dunia. Bekerja, makan yang sehat, olahraga, tidur yang cukup, itu berguna, harus kita lakukan. Tapi gunanya itu hanya untuk selama kita hidup di dalam dunia ini. Tapi ayat itu lanjutkan, tetapi ibadah berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi hal-hal lahirnya boleh diurus seperti yang saya katakan tadi ketika bangsa Israel pulang dari Babel, ya oke silakanlah kerja, bangun rumahmu, bercocok tanamlah. Kan kalau kita masih ingat waktu tahun pertama mereka nggak perlu tapi Tuhan pelihara. Tahun berikutnya mereka harus kerja. It's okay, tapi jangan mengabaikan hal yang jauh lebih penting, hal yang lebih esensi, yaitu kerohanian kita. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah manusia batinnya kita dibaharui terus-menerus dari hari ke hari. Jadi kalau hari ini Tuhan ingatkan kita, kalau kita mungkin sudah mulai melalaikan jam doa kita, jam baca firman kita, jam ibadah kita, jam pelayanan kita, semua yang berkaitan dengan hal-hal rohani, mari seruan bertobat itu menjadi bagian dalam hidup kita. Walaupun tentu saya berkali-kali katakan saya mengapresiasi sampai hari ini Bapak Ibu taat. Setiap pagi, bangun pagi, terus sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama dengar firman Tuhan. Dan berkali-kali saya katakan bukan hanya rutinitas agamawi, tapi memang dari hati yang rindu, hati yang haus untuk menyembah Tuhan, untuk dibekali, untuk diarahkan oleh firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih buat Mas Abdul. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan. Yang doa hari ini siapa? Kok Acin ya? Iya kok ya. Oke, nanti silakan Kok Acin yang doa dan akan ditutup oleh Mas Abdul kalau memang yang lain nggak ada yang mau tambahkan. Oke, silakan. Kalau nggak ada lagi, mari kita masuk dalam doa sapa kita pagi ini. Bapak, terima kasih kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang kau berikan Tuhan pada pagi ini. Kami bisa datang untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bila kami tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Mas Abdul Tuhan yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan berkati Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Tuhan perbesar kapasitas hatinya Tuhan. Tuhan pakai terus hidupnya Tuhan buat membawa kemuliaan dalam hidupnya Tuhan maupun buat setiap pengaruh-pengaruh kepada yang lainnya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, biarlah kasih-Mu memenuhi mereka pada dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Wahyam Tuhan, biarlah pemulihan-Mu sempurna Tuhan. Setelah melakukan pasca operasinya Tuhan, bila Tuhan pemulihan-Mu Tuhan terjadi dan Tuhan dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan, dan boleh sembuh total ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, Wahyu dan keluarganya Tuhan, dan tangan pimpinan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Ibu Dorcasnya Tuhan, yang baru-baru ditinggalkan oleh ayah tercintanya Tuhan. Biarlah Tuhan, warisan iman yang ditinggalkan oleh Bapaknya Tuhan, boleh terus hidup Tuhan dalam keluarga Ibu Dorcas Tuhan. Biar terus kuat Tuhan untuk melakukan kehidupan berikutnya Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah penghiburan Tuhan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan yang memampukan Tuhan buat Ibu Dorcas terus hidup dan imannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan keluarga besar Ibu Dorcas ini ke dalam tangan kasih-Mu dan tangan pimpinan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Biar berkat-Mu Tuhan semakin nyata buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ini Tuhan boleh semakin ke bawah semakin lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Biarlah Tuhan ada hikmat-Mu Tuhan dan pimpinan-Mu Tuhan kepada setiap pemerintah-pemerintahan ada Tuhan dari presiden hingga jajaran yang terendah Tuhan. Biarlah hikmat-Mu yang membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia Tuhan. Kami serahkan negara Indonesia Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan buat kami semua Tuhan yang hadir dalam perambatan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami Tuhan
selalu menuntun kami Tuhan. Dan Tuhan bila ada teman-teman kami ada yang sakit, biar Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan Tuhan, yang lemah biar Tuhan kuatkan, yang sedih biar Tuhan hiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam Engkau Tuhan, ada kasih-Mu, ada kekuatan baru Tuhan setiap hari. Terima kasih. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami surga, dituliskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah hidup kami terus mengalami pertobatan setiap hari Tuhan. Dan kami, Engkau pakaikan kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi pemberita Injil-Mu Tuhan. Kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Supaya banyak orang juga bisa bertobat dan mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur biar setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan senantiasa yang berkati hidup kami, berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan terus menyertai hidup kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya. Yung jalan